Banyak keterangan-keterangan yang tidak masuk akal yang tujuan untuk mengaburkan. Buat Ibu Elsa yang terhormat, klien Ibu Elsa itu siapa sebenarnya? Pasren atau siapa? Atau Polda? Katanya pencari fakta, tim pencari fakta, tapi megang kuasa. Gimana ini? Kalau memang tim pencari fakta itu harusnya independen, nggak boleh memegang kuasa. Kalau yang memegang kuasa itu adalah angkat kuasa, berarti lawyer. Ya seperti itu ya Bu Elsa. Jangan sampai tuh di atas Bu, aduh ibu dibilang nenek lah, emang iya ya udah nenek, udah cucuan ya. Insaf. Bu udah jangan ditunggangi terus begini. Ini lagi pra-peradilan Bu. Udah jangan bertumpangi itu lagi. Kasihan Bu. Ibu juga punya anak, coba kalau posisi ada di posisi ibu lagi Setiawan itu, pasti ibu nggak mau kan anaknya gitu-gitu, bener nggak? Bener nggak sahabat? Wah, tanya sama sahabat Indonesia ya. Insya Allah sahabat Indonesia itu orangnya bijak, netizennya cerdas. Yo, terima kasih. Dulu saya benci banget sama si Nikmir, bencinya minta ampun. Benci bang. Tapi sekarang kok saya jadi cinta ya sama dia. Apalagi setelah lihat ibu yang satu ini, kelakuannya. Dulu belum pakai hijab, innocent banget. Setelah pakai hijab, malah kayak serigala. Serigala berbulu domba. Serigala yang saling lagi ngeraung-ngeraung nyari cuan gitu. Kasihan ini pengacara-pengacara yang udah nggak dipakai, nggak apa gitu ya. Kayaknya mereka lagi nyari celah gimana caranya supaya mereka eksis lagi gitu loh. Udah deh Bu. Ibu udahan gitu loh. Berantem sama orang-orang yang memiliki data yang benar-benar aktual dan bisa dipertanggungjawabkan dibanding dengan data-data yang Anda ini cari tapi justru hanya berdasarkan sesuatu yang tidak ada kejelasannya. Artinya ada yang direkayasa, ada yang, dan kali-kali beberapa kalimat justru hasil rekayasa dari mulutnya kalian itu loh. Gemes gue. Gue pengen teriak-teriak gitu loh kayak Nikmir waktu itu. Nikmir ayo dong, bareng kita sumpel nih orang-orang ini. Iya, jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Nenek, sampean eling umur koreng, tuwek, keklek koyok ngono kok. Iki ta lur, sing dianggap ketua TPF, tim pencari fakta. Tapi yo lur, nek delok percakapan sadurunge yo, tonton ae langsung full video nih neng IRC iki yo. Wah, terlihat kebingungan si nenek peot ini yo. Nenek peot. Ya Allah, jabang bayi Bu, sampean kok yo reeling umur tuh. Kalau mencari fakta itu jangan menyesatkan. Saat dicecar pertanyaan sama Pak Susno 2G, terlihat plongo kowe tok cengoy to. Wacanen minimal iku baca BAP sak tebal gunung iku dibaca. Aja gur nyerocos. Wong ora denger karep jlentre kok ya melu-melu nimbrung sampean iki. Tak celukno Nyai Nikita lho sampean iki suwe-suwe ora iso dikondisikan ya lho. Ngono anak buah si Pitra juwe gang sikile ra duwe sopan santun belas. Lambene yo tunggale nerocos ae. Iki lho ketuamu plongo coweng saat ditanya Pak Susno 2G ya lho. Baca berkas yang setebal gunung iku. Jangan asal mencari fakta yang menyesatkan. Bu wis tuwek keklek mbok yo eling umur to jan angel. Paham hukum nanti akan aku ajarkan. Bila Anda tidak paham bagaimana peristiwa dan perkara tersebut terjadi dan akhirnya kembali ramai, nanti
akan aku ajarkan pula. Maka dengarkan baik-baik biar Anda paham dan tidak gagal paham. Dengarkan baik-baik, buka telinga Anda, gunakan otak Anda, itu pun bila otak Anda masih terdapat di tempatnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, gunakan otak Anda dengan baik. Awal sudah cacat secara formil maupun material. Bahkan di saat pemeriksaan pun bermasalah dikarenakan patut diduga adanya intimidasi dan lain sebagainya. Bahkan secara verbal maupun secara fisik. Di saat pemberkasan dilakukan hingga akan dilimpahkan kejaksaan pun itu bermasalah. Lagi-lagi cacat secara formil, cacat secara material. Namun sayangnya pihak yang menerima pelimpahan berkas tersebut menutup mata seolah-olah sempurna padahal penuh dengan kecacatan. Lalu proses persidangan pun berlangsung tanpa adanya kemampuan menyatakan pendapat secara faktual. Apapun yang disampaikan oleh saksi, apapun yang disampaikan oleh terdakwa dan lain sebagainya, selalu diarahkan ke BAP, selalu dikembalikan ke BAP. Padahal sejak lahirnya BAP saja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka vonis pun seolah-olah hanya mengejar target untuk sesegera mungkin melakukan vonis terhadap para terdakwa. Yang mencabut BAP hanya 1 atau 2 orang saja, it's okay, itu normal. Namun, bila yang mencabut BAP lebih dari apa yang diperkirakan, dan hampir semua pihak yang berkaitan dengan peristiwa perkara tersebut mencabut BAP-nya, maka bisa Anda bayangkan yang bermasalah pihak-pihak yang mencabut BAP, apakah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut. Anda bila memiliki otak rasanya bisa berpikir dengan jernih. Lain halnya bila otak Anda sudah dijejali dengan berbagai kepentingan. Mungkin tidak lagi normal kondisi otak Anda. Hal Anda cukup mengerti hukum namun seolah-olah tidak memahami esensi hukum. Oke bang. Hukum ada itu untuk membina manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Hukum ada untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan siapa yang bayar. Ingat baik-baik, Anda mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu yang terjun ke lapangan, yang mencari keterangan, yang bertemu dengan narasumber dan lain sebagainya, melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Ingat, apa yang Anda sampaikan itu cukup tendensius, bahkan sangat-sangat tendensius. Maka bila Anda tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan, ada konsekuensi hukum dari apa yang Anda sampaikan. Ingat itu baik-baik. Dan Anda pun menyampaikan bahwa pihak-pihak tersebut dianggap pansos, mencari popularitas, mencari suara dan lain sebagainya, bahkan dihubungkan dengan politik. Anda rasanya lupa makan seblak. Tanpa ada perkara peristiwa ini saja, pihak-pihak yang Anda sebutkan sudah memiliki track record yang baik, sudah memiliki popularitas yang cukup baik. Jadi untuk apa berkeluh kesah, bercapek-capek ria untuk pansos di perkara ini? Justru dengan mereka terjun ke perkara ini saja, sudah banyak hal yang harus mereka pikirkan sebagai konsekuensi. Maka bila Anda anggap hal tersebut menjadi sebuah pansos dan sebagainya, rasanya harus sesegera mungkin Anda ke rumah sakit untuk general check up, bahkan operasi otak. Takutnya otak Anda ada bergeser. Ya, takutnya otak Anda agak bergeser. Otak bergeser. Sungguh miris dan sebuah ironi sebenarnya. Anda seorang praktisi hukum namun seolah-olah tidak paham hukum. Bahkan disadari atau tidak, Anda sendiri sudah mendegradasi diri Anda sendiri. Sangat disayangkan sebenarnya. Mungkin Anda sendiri yang sedang pansos. Mungkin Anda sendiri yang sedang mencari kembali popularitas yang sudah lama hilang. Jadi tidak perlu menganggap orang yang Anda senggol seperti itu. Mungkin Anda sendiri. Bahkan mungkin yang melakukan intimidasi dan lain sebagainya Anda sendiri. Namun seolah-olah melakukan hal tersebut untuk mencari kesalahan orang lain. Karena biasanya orang menyampaikan demikian adalah cerminan diri dia sendiri. Ya, maka sering-sering ngaca. Minimal tahu wajah Anda seperti apa dan bagaimana.
agar tidak lupa ingatan.